kuncinya di sana. Ya diambil rileks aja gitu ya, untuk menghadapi hari ini. Baik, terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke materi ya yang akan kita sampaikan untuk hari ini. Bentar, saya coba. Untuk yang ketiga, ini dari kemarin kami mengembangkan satu peserta dari kelompok satu yang belum masuk atas nama. Ya, baik. Teman-teman kemarin sudah sampai ke bahasan ya untuk apa materi-materi pada agenda 3 ya tentang manajemen ASN, kemudian smart ASN, benar terwujudnya smart governance itu ya. Kemarin juga sudah diulas. Tentunya ini bagian yang perlu teman-teman pelajari secara mandiri ya, dieksplor lagi dan seterusnya gitu. Karena kemasan untuk pelajar yang sekarang tidak terlalu ke konteks memberikan materi yang detail gitu, tetapi lebih ke fasilitasi melakukan brainstorming apa yang teman-teman sudah lakukan. Jadi lebih ke arah sana. Maka proses yang diperlukan. Kalau flip planning itu materi teman-teman pelajari dulu melalui MOC ataupun secara mandiri, kemudian di kelas lebih banyak pada aktivitas bertukar pikiran, bertukar gagasan gitu ya. Kemudian nantinya diharapkan pola pikir kreativitas, critical thinking itu akan terbentuk. Jadi tidak tidak ke kuantitas materi yang teman-teman peroleh, ya, tidak seberapa banyak materi yang teman-teman hafalkan, tetapi lebih pada seberapa mendalam materi yang sederhana, poin-poin penting itu teman-teman bisa implementasikan gitu ya ke dalam habituasi maupun di eh, pembuatan rancangan aktualisasi seperti itu. Jadi memang memang polanya sudah bergeser ya dari semula semuanya terpusat dari pengajar, sekarang sudah semuanya terpusat kepada teman-teman semuanya. Nah, itulah apa namanya pola flip training ya. Eh, Tidak lagi ke konten-konten yang terlalu banyak seperti itu. Baik, tentunya teman-teman sudah ini ya, sudah banyak membaca dari sana terkait dengan apa mulai dari undang-undang ya teman-teman harus pegang Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 ya yang meliputi apa namanya eh, asas nilai kemudian fungsi tugas dan apa kelembagaan manajemen ASN dan seterusnya. Jadi banyak sekali sudah ada di sana teman-teman. Sekali lagi Undang-Undang Nomor 20 2023 itu teman-teman benar-benar kaji ya terus-menerus ya sehingga nanti di rancangan aktualisasi nanti akan bisa dengan mudah ya mengkaitkan antara isu yang nanti digali dengan keterkaitan dengan agenda yang ketiga ini ya, selain agenda yang kedua gitu. Itu teman-teman, kemudian kemarin juga sudah kita bahas ya tentang pemilihan isu ya, pemilihan isu yang sudah teman-teman kerjakan ya, baik itu di manajemen ASN, kemudian di Smart ASN ya, teman-teman sudah mendapatkan itu semuanya melalui penugasan di eh, Sinkronus ya. Kemarin sudah dikaji dengan teman-teman Widya Suara juga tentang pilihan isu-isu ya, 5 sama 4 ya, sama 4 sama 5 ya kalau nggak salah ya. Nah, nanti cek lagi aja. Jadi sudah berlatih ke arah sana. Nah, tentunya hari ini juga sudah ada penugasan yang nanti kita akan coba ulas ya teman-teman terkait dengan eh, pilihan isu juga ya, tapi isu yang lebih spesifik ya, yang didapatkan dari beberapa tapisan analisis, mulai dari APKL, kemudian USG, sampai pada Fishbone. Itu seperti apa? Jadi nanti hari ini kita lebih banyak pada memperdalam bagaimana eh, apa namanya realisasi dari tugas kelompok kemarin ya, tugas individu kemarin tentang analisis isu aktual di unit kerja masing-masing. Jadi nggak lagi
isu-isu yang terlalu general ya. Kita pilih yang benar-benar sesuai aktual ya, aktual di unit kerja masing-masing. Nah, nanti seperti itu. Karena ini bentuknya adalah apa namanya klasikal, maka nanti saya ngambil random ya beberapa peserta apa namanya untuk mewakili ini apa namanya menyampaikan tugas individunya gitu ya, memaparkan. Ya, nanti kita akan coba review dan dikuatkan dengan teman-teman yang lain ya yang bisa memberikan masukan-masukan yang berarti gitu. Baik, teman-teman semuanya, tentunya apa namanya, sebentar. Ya, di ASN ini kan trennya adalah ASN tahun 2002, 2045 ya, Indonesia Emas kan. Nah, tentunya di ASN 2045, walaupun nanti di masa mendatang gitu, harapan dari apa namanya eh, teman-teman tentunya bisa melihat profil ya, profil ke depan itu kayak apa sih ASN 2045 gitu. Karena di ASN di Indonesia Emas nanti kita juga bisa melihat ASN yang bisa melakukan apa keterampilan memiliki potensi kolaboratif ya yang kuat. Kenapa? Karena ke depan itu apa kerja kita nggak bisa secara sendiri ya. Misalkan teman-teman jadi dosen itu ya, tidak bisa dosen bekerja secara sendiri untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Bisa jadi berkolaborasi dengan stakeholder untuk merealisasikan pengabdian masyarakat, misalkan berkolaborasi dengan industri ya untuk melakukan prototyping hasil penelitian dan seterusnya masuk ke dunia dunia industri dan seterusnya. Jadi ke depan itu teman-teman ASN 2045 ini apa kemampuan kolaborasi menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan itu karena apa eh, di masa mendatang itu kan serba serba ketidakpastian, serba ambigu gitu. Kalau istilahnya VUCA ya, salah satunya adalah ambigu. Ambigu itu segala sesuatu tidak bisa kita prediksi secara pasti. Jadi tidak ada yang namanya solusi tunggal. Teman-teman juga sama sebagai seorang guru, kita nggak bisa nih berdiri sendiri untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai guru sendirian. Kita butuh partner, apalagi di pendekatan pelajaran pembelajaran mendalam ini kan ada istilah apa namanya learning partnership ya, berpartner dengan mitra-mitra yang relevan dengan konten materi kita gitu. Jadi misalkan dengan apa namanya orang tua ya, kemudian dengan industri, dengan apa eh, warung-warung yang ada di sekitarnya juga boleh ya sesuai dengan konten materi masing-masing. Jadi kolaborasi di masa mendatang itu menjadi profil yang ideal, kemampuannya, kemampuan kolaborasi dari ASN ini menjadi sesuatu yang sangat diperlukan teman-teman ya di pada saat Indonesia Emas nanti. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua itu berbasis data, teman-teman. Jadi berbasis data itu semua keputusan-keputusan yang kita ambil itu selalu harus didasari basis data, ya, berbasis data ya, data-data. Jadi misalkan gini, mungkin teman-teman sebagai seorang penyuluh ya, contoh aja ya, yang ada jadi penyuluh. Nah, ketika kita memberikan penyuluhan, tentunya kita nggak hanya sekedar menyampaikan berdasarkan perspektif kita sendiri gitu, opini kita sendiri. Tetapi harus ada dasar-dasar ya atau fakta dan data yang menguatkan argumentasi kita, menguatkan apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Termasuk guru, dosen juga sama. Ketika kita memberikan sebuah keputusan justifikasi kompetensi dari seorang mahasiswa atau seorang siswa, tentunya harus berbasis pada data, data hasil asesmen ya, data-data hasil diagnostik misalkan dan seterusnya. Jadi semuanya harus berbasis pada data. Baik, itu gambaran teman-teman. Selain nanti kompetensi-kompetensi lain yang tentunya diperlukan oleh ASN di tahun 2045 pada saat Indonesia Emas nanti. Oke, saya akan coba melakukan ini ya, polling aja, mengurutkan aja ya teman-teman ya, mengurutkan aja. Ini saya buat
Apa pertanyaan sederhana? Sebentar, saya coba. Ya, teman-teman bisa urutkan mana yang paling apa ya prioritas gitu ya. Saya coba bagikan linknya. Linknya bisa langsung diklik aja di ruang meeting chatnya. Nah, ini di tahun 2000, ini pertanyaannya belum saya tambahkan ya. Sebentar teman-teman. Pertanyaannya belum saya tambahkan. Nggak tahu ya beli kaki lima. Mungkin saja nggak tahu ya. Kayak gini aja. Silakan diurutkan ya, diurutkan Nggak tahu juga. Udah ya. nggak pernah tahu. Yang jadi prioritas dari ASN 2045. Saya salah ketik lagi. Ini Indonesia Emas ya, 45. Maaf, ini saya salah ketik. Iya, saya kalau cari Indonesia. Nah, silakan. Silakan, ini baru dua ya. Baru dua. Oke, ya bergerak ya. Kita tunggu yang lain dulu. Oke, baik. Ya, cek lagi. Nah, kita lihat teman-teman di sini sudah semuanya kayaknya ya, 39 orang sudah mewakili. Nah, yang menjadi faktor utama yang paling awal adalah adalah digital native, oke, digital native ya. Dan yang terakhir adalah eh, kolaboratif, gitu ya. Jadi urutannya yang paling pertama ternyata teman-teman lebih banyak memilih pada adaptif. Oke, silakan bisa memberikan argumen dulu teman-teman, silakan bisa open mic, bisa berpendapat kenapa ASN 2045 ini harus resen atau open mic, silakan. Kenapa adaptif ini menjadi hal yang paling utama? Silakan bisa menceritakan argumen ya dari teman-teman. Ah, disebut merek. Izin berargumen Bapak. Ya, namanya siapa? Doni Setianugraha Bapak. Pak Doni ya. Nggih, Oke. tadi saya juga ranking pertama juga memilih adaptif. Alasannya Oke. kenapa? Karena di era yang semuanya serba cepat, instan, dan harus dituntut untuk dinamis, kita harus bisa beradaptasi secara cepat, Pak. Contohnya aja, pada saat kita mengikuti Latsar ini, dari beberapa teman yang sudah senior atau yang udah mengikuti Latsar itu, perubahan dari cara penyampaiannya baik dari yang dulu itu klasikal, yang sekarang lewat Zoom, kita juga harus beradaptasi dengan hal itu secara cepat, Pak. Padahal kita kemarin belum ada gambaran latsar besok itu seperti apa. Nah, ternyata kita harus dituntut harus cepat beradaptasi baik dari digitalisasi ataupun dari eh, metode belajar baik kelompok maupun yang non kelompok seperti itu, Pak. Contohnya.
Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Doni ya. Ini kelompok 4 ya, nggak salah ya. Kelompok dua, Bapak. Nggih. Dua yang terakhir kemarin. Kelompok 2. Nah, Pak Doni ini menyampaikan kenapa memilih adaptif itu karena perubahan yang sangat cepat tadi dicontohkan, contohnya laser ini ya, yang dulu lebih banyak klasikalnya ya, kegiatan klasikalnya karena era efisiensi gitu, sehingga sekarang lebih banyak asinkronus, blended learning, dan seterusnya. Jadi perubahan-perubahan ini tentunya sangat cepat gitu ya, apalagi dipenuh dengan ketidakpastian ya. Maka kalau di Fuka sendiri kan kita melihat ya, di sini kan ada adaptif gitu kan. Kita sebut sebagai volatilitas ya. Volatilitas itu perubahan-perubahan yang sangat cepat, yang kadang nggak kita prediksi. Hanya hitungan detik perubahan sangat terjadi. Perubahan misalkan apa namanya pasar saham misalkan gitu ya. Kemudian perubahan-perubahan kebijakan dan banyak sekali yang tentunya membutuhkan fleksibilitas di dalam pengambilan sebuah keputusan gitu ya. Jadi fleksibilitas. Maka ASN di masa mendatang itu sangat penting nih ya untuk selalu adaptif. Tidak selalu kita apa ya berpola pikir tetap ya atau fixed mindset gitu, tetapi harus memiliki pola pikir yang bertumbuh. Bertumbuh itu sangat fleksibel, dinamis banget itu, menganggap bahwa apa namanya eh, apa kompetensi yang kita miliki itu bisa terus ditingkatkan. Misalkan teman-teman berada pada zona yang tidak belum menguasai nih ya, belum menguasai tentang AI misalkan gitu ya, belum menguasai tentang coding misalkan. Nah, maka di mindset kita itu selalu the power of yet. Jadi selalu kita mengatakan belum. Oh, saya belum menguasai tentang AI. Tidak memberikan mindset pada otak kita itu saya tidak bisa AI, tidak bisa menggunakan tools AI. Jadi kata-kata tidak kita ganti dengan kata-kata belum gitu. Dan pada akhirnya kita bisa mencapai kompetensi itu. Maka volatilitas ini menjadi poin penting ya untuk solusinya apa? Ya kita harus selalu adaptif gitu. Bisa jadi nanti di masa mendatang di tahun 2045 kerja dari teman-teman tidak lagi apa mengandalkan keterampilan secara apa ya fisik ya, misalkan kita menulis nanti sudah ada AI ya sudah ada AI, nanti bisa jadi ada yang pustakawan gitu ya, yang pustakawan bisa jadi nanti tidak ada orang-orang yang berkunjung lagi di perpustakaan karena orang lebih suka misalkan membaca buku audiobook gitu kan, trennya orang lebih suka menonton konten-konten yang ringan, maka harus adaptabel. Dari perpustakaan itu harus benar-benar bisa mengadaptasikan diri, apa namanya, melakukan layanan-layanan yang benar-benar apa bisa mengena ke masyarakat gitu. Jadi semuanya itu sangat-sangat dinamis ya teman-teman semuanya. Itu namanya adalah adaptif. Baik, yang lain teman-teman, ada yang bisa memberi argumen selain tadi Pak Doni dari MTSN 4 Magelang ya. Yang lain silakan. Nah, Pak Isher ya, Pak Isher Malija. Saya Kan. juga memilih yang nomor satu itu ranking nomor satu adalah adaptif. Karena kalau kita bicara 2045 itu masih sekitar 20 tahunan lagi, nggih. Hmm. Itu adalah waktu yang saya rasa cukup panjang, di mana teknologi terutama itu akan tumbuh dengan sangat pesat dan akan berbeda 180 derajat saya yakin dengan hari ini. Faktanya di tahun 2020-an awal kita tidak mengira kalau AI itu akan sepesat ini. Gitu. Jika narik lagi ke belakang ketika kita mungkin masih duduk di bangku kuliah, siapa sangka kita sudah pakai HP Android kan mungkin masih beberapa gitu. Nah, itu teknologi sangat sangat cepat perkembangannya dan kita sendiri tidak menyadari, dan mungkin bagi kita yang generasi di hidup seiring perkembangan teknologi, tahun 2045 poin adaptif itu akan jadi poin yang sangat kita butuhkan. Seperti itu, Bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak Isyar ya. Ini menyoroti bahwa ya pergerakan juga sangat cepat, apalagi teknologi ya. Ada AI, kemudian tadi Pak Isyar juga. Pak Isyar kelompok berapa? Dua atau empat?
kelompok 2. Dua ya, kayak Pak Doni ya. Nah, ini pergerakan perkembangan teknologi tadi, HP, kemudian AI, yang itu menjadi sebuah fakta ya, yang tidak terbantahkan adanya AI dan seterusnya. Kemudian pergerakan ini tentunya membutuhkan apa? Ya, sikap adaptif kita di dalam menanggapi itu semuanya gitu. Termasuk Pak Isyar kan juga berada di pustakawan ya, pustakawan. Bagaimana nanti tren untuk mengecek misalkan ya eh, plagiat dari mahasiswa gitu ya, tidak lagi hanya secara cek yang biasa, karena AI sekarang juga sudah human-like seperti manusia nulisnya, karena versinya aja sudah semakin canggih gitu. Maka tentunya itu harus juga apa kita adaptabel juga. Kita harus mampu beradaptasi terhadap tantangan-tantangan yang ada. Oke, terima kasih Pak Isyar. Tadi sudah memberikan apa perspektifnya. Yang lain satu lagi teman-teman, kenapa? Oh ya, yang kedua, kenapa kolaboratif ini justru ditempatkan yang paling akhir gitu? Nah, silakan kalau ada teman-teman yang bisa memberikan argumentasi apa namanya, kenapa kolaborasi ini justru malah ditempatkan paling akhir. Kemudian digital native ya, dia berada pada setengah ke bawah. Seperti apa? Silakan. Izin, Mbak, Oke, eh, silakan. memberi asumsi begitu. Silakan. Eh, Dengan kalau Pak Ahmad Masud, Pak. Oh, Pak Masud, angkatan berapa, Pak? Oh, nggih. Izin Kelas kalau berapa? Kelompok berapa? saya kelompok satu, Pak. Kelompok satu. Silakan Pak Masud. Oke, untuk dari keempat ini sebenarnya saya agak berbeda, Pak. Saya sebenarnya digital natif itu yang pertama, terus adaptif, terus berbasis data dan kolaboratif. Alasan saya dasarnya sekarang itu eh, eranya sudah digital, jadi kita itu dituntut untuk melek tentang digital begitu. Jadi kalau ASN itu tidak melek digital, jadi nanti akan tertinggal dan tidak mampu menjalankan tugasnya gitu ya. Walaupun nggak jadi ASN pun sekarang itu kita itu secara global dituntut untuk melek digital. Terus kalau adaptif, kalau ASN itu kan berbasis struktur begitu ya. Kalau pemimpinnya tidak apa ya, tidak cepat, ASN di bawahnya pun juga nggak bisa begitu Pak. Jadi kita pun mohon maaf kalau jawabannya agak idealis, kita pun sebenarnya kalau lihat segi sistem digital dan lain sebagainya dengan swasta, kita pun lihat mungkin agak agak banyak yang di swasta itu agak yang lebih begitu Pak. Gitu. Terus kemudian yang ketiga itu berbasis data ya. Semua kebijakan itu berpacu dengan data, dan data itu nanti apa goalnya itu dikerjakan dengan kolaborasi begitu Pak. Saya Oke. kira begitu. Oke. Ya, menarik sekali tadi yang terakhir ya kata quote dari Pak Masud ya bahwa berbasis data dilakukan secara kolaboratif ya. Nah, ini kita lihat teman-teman, data itu kan sangat dinamis apalagi era big data sekarang kan. Nah, orang ketika membuat sebuah keputusan untuk menghasilkan sebuah keputusan yang presisi ya, terutama teman-teman sebagai apa namanya memiliki peran untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan publik, pelayan publik juga, maka data-data yang bisa keputusan yang nantinya kita ambil tentunya berbasis pada data-data yang faktual, yang akurat, yang valid gitu. Nah, di big data ini kan perkembangan apa, data yang bisa kita dapatkan kan sangat-sangat cepat ya. Contoh misalkan, teman-teman misalkan ada yang menjadi seorang ini apa namanya guru misalkan ya, seorang guru contoh yang kecil aja ya teman-teman.
Nah, berbasis data itu seperti apa? Misalkan teman-teman pengen melihat profil dari apa kondisi ekonomi dari siswa yang kita hadapi misalkan. Kita nggak perlu harus menanya ya, membagikan form dan seterusnya tidak, tetapi nantinya akan ada dashboard ya, dashboard yang terintegrasi dengan Dapodik ataupun terintegrasi dengan EMIS. Jadi satu data satu saja kita bisa melihat profil dari siswa yang akan kita ajar itu. Jadi data ke depan itu data yang sangat dinamis. Semua orang bisa memungkinkan mengakses secara global gitu. Itu di masa depan mendatang ya. Walaupun itu masih anonim ya, data-data pribadi tetap tercover ini tetap aman, tetapi data-data global itu bisa kita lihat insight-nya. Contoh misalkan teman-teman menjadi penyuluh gitu. Nah, menjadi penyuluh membutuhkan informasi. Informasi misalkan penyuluh agama membutuhkan pola apa namanya ini ya pola-pola pola-pola data yang kita perlukan ya kondisi sosial, ekonomi, kemudian keberagaman, pendidikan dan seterusnya. Ya sekarang sudah dari BPS misalkan teman-teman bisa melihat pada dashboard dari BPS untuk melihat tren data tersebut sehingga nanti keputusan-keputusan yang diambil, informasi-informasi yang digunakan untuk melayani publik itu benar-benar apa berbasis data, tidak lagi berbasis pada asumsi dan dilakukan secara kolaboratif. Tadi ketika seorang penyuluh berkolaborasi dengan statistisi gitu ya, guru berkolaborasi dengan psikolog, dengan teman-teman BK misalkan, berkolaborasi dengan analis kepegawaian, nah berkolaborasi dengan apa namanya misalkan yang terkait. Artinya kita nggak bisa sendiri mendapatkan data-data yang komprehensif. Jadi harus melibatkan banyak banyak orang gitu. Jadi benar sekali tadi dari Pak Masot ya, eh, berbasis data pun tidak bisa kita sendiri, tetapi harus kolaboratif. Maka sebenarnya kolaborasi ini menyeluruh ya, menjadi frame frame yang menyelimuti gitu ya, frame yang menyelimuti adaptif, kemudian berbasis data, kemudian digital native ya. Kalau digital native kan memang kemampuan di apa namanya pemanfaatan secara digital ya seperti itu yang berlawanan dengan apa kemarin dengan digital imigran gitu. Baik, terima kasih untuk brainstorming awal. Kita sudah tahu bahwa menjadi ASN 2025 yang pertama adalah harus selalu adaptif ya. Adaptif ini bisa kita lakukan jika kompetensi kita terus berkembang, teman-teman. Jadi, kalau kompetensi kita itu stagnan, maka kita nggak akan bisa adaptif. Adaptif itu adalah aksi. Jadi, adaptif itu kan aksi. Tetapi untuk modelnya apa? Modelnya adalah kita memiliki kompetensi yang lengkap. Kemampuan IT, penguasaan tugas pokok fungsi kita, ya. Kemudian kemampuan soft skill kita, kolaborasi juga harus kuat. Bagaimana kita membangun hubungan antara satu orang dengan orang yang lain, komunikasi, dan seterusnya. Kreatif juga termasuk. Jadi, adaptif ini tidak bisa kita lakukan tanpa growth action ya, aksi yang terus bertumbuh. Tetapi dia adalah sebuah proses yang nanti mau nggak mau kita lakukan dan kompetensi kita harus terus terus apa terus naik gitu ya sebagai seorang ASN. Baik, terima kasih. Saya akan lanjut ke bahasan selanjutnya ya. Sebentar. Oke, sekarang kita lanjut. Sebelum kita paparan ya teman-teman. Ini saya buat slide-nya itu cuma tiga slide. Tapi ngajarnya 4 jam gitu ya. Ngajarnya dikit. Ngajarnya 4 jam tapi slide-nya 3. Yang kedua apa ya? Ini, bentar. Oh, oke, oke. Oke.
Saya share screen lagi. Baik, sekarang saya akan lanjut ya, masih terkait dengan ASN 2045 Indonesia Emas di masa mendatang gitu. Saya ingin tahu respon dari teman-teman menggunakan ini ya, Padlet. Saya akan memberikan clue, pertanyaan clue-nya di ruang chatting aja. Nah, silakan bisa berkontribusi teman-teman untuk membuat apa perspektif. Jangan lupa memberi nama ya, nama dan kelompoknya biar saya mudah. Eh, Clue-nya adalah yang pertama bagaimana peran teknologi mengubah cara kerja ASN di masa mendatang, ASN yang adaptif terhadap perubahan digital, bagaimana ASN, ini nggak harus semuanya ya, paling clue yang teman-teman mau ambil satu atau dua pertanyaannya, nggak harus semuanya. Apa ketahanan utama yang harus dimiliki ASN untuk mendukung transformasi digital di sektor pemerintahan tahun 2045? Jadi silakan memilih salah satu aja, tidak harus sama. Ya, yang ya. Satu yang satu B ada di sini. Tidak di dan masih. Ya, ya. Oke, silakan. Pak Fala ini jawab di chat saja, Nji. Oh, enggak, di Pat aja. Di Padlet. Linknya belum ya? Sebentar. Linknya belum. Linknya sama kayak kemarin. Sebentar, linknya belum saya bagi. Ya, yang penting konsepnya dulu. Linknya ini teman-teman. Linknya jadi klik aja. Ini yang jualan apa itu yang punya di orang lain ya, punya di orang lain ya. Oke, silakan. Makanan Oke, ini Bu Surya. Oh ya, lebih ke pendapat ya teman-teman ya, bukan ke pertanyaan.
kita buat pendapat seperti itu, Pak. Iya. Jadi pertanyaan itu sebagai clue aja ya, clue yang memberikan trigger menjawab teman-teman gitu ya. Tapi misalkan teman-teman di luar itu gitu ya boleh aja nggak apa-apa. Yang penting pertanyaan-pertanyaan tadi lebih pada trigger awal pendapat teman-teman terkait dengan SMART ASN 2045. Ya, monggo Mbak. Boleh nih, Mas Febri. Oke, baik. Respon teman-teman. Yang pertama saya coba ini ya, baca aja. Dari Bu Anik ya, Bu Ani, silakan bisa memberikan ini perspektifnya, bisa open mic. Bu Ani Kurniawati. Selamat pagi Pak Falah dan Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Oke, untuk perspektif saya mengenai Smart ASN 2045, jadi menurut saya itu teknologi yang ada dan kecanggihan teknologi smartphone dan lain-lain itu menjadi suatu alat yang bisa untuk mempercepat proses pelayanan kita itu kepada publik. Apalagi saya adalah seorang guru, maka saya teknologi itu bisa untuk menjadi media saya dalam memberikan pembelajaran kepada murid. Jadi nggak hanya ceramah gitu ya Pak. Kemudian karena tidak semuanya masyarakat itu melek teknologi, maka kita sebagai ASN itu harus berinovasi bagaimana caranya agar yang belum melek teknologi itu juga bisa merasakan kemajuan teknologi yang ada sekarang gitu Pak. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Bu Ani menyoroti tentang teknologi ini sebagai akselerator ya, pemercepat gitu, percepat pelayanan publik sebagai peran kita sebagai ASN itu. Ya, memang penting teman-teman menyoroti bahwa teknologi itu sebagai senjata ampuh, cuman harus hati-hati ya. Ada nggak ya dari teman-teman itu teknologi kan seperti dua mata pisau ya, yang bisa jadi itu membantu kita sebagai akselerator. Justru yang kedua, apalagi di pendidikan ya, mungkin nanti Bu Ani bisa memberikan perspektifnya, justru malah melemahkan sisi emosi itu. Kadang-kala kan kalau teknologi itu terus kita lakukan ya, mulai dari perencanaan pembelajaran pun kita pakai AI, melakukan pembelajaran pun kita membuka video-video dari hasil prompting AI, kemudian mengevaluasi juga dari AI. Nah, bisa jadi itu malah menjadi bumerang buat kita, karena mengajar itu kan melibatkan rasa. Teknologi itu kadang-kala tidak bisa melibatkan rasa. Nah, kira-kira eh, sisi negatif dari teknologi itu menurut Bu Anik seperti apa? Untuk sisi teknologi jadi yang pertama mengenai madrasah ya Pak. Di madrasah itu yang pertama Iya, siswa kemampuan berpikir kritisnya itu berkurang karena dikit-dikit ngandalin ChatGPT, dikit-dikit buat Canva pun juga langsung pakai yang tanpa AI, nggak langsung membuat sendiri gitu loh. Jadi kemampuan keterampilan siswa itu ada yang berkurang.
Meskipun demikian kan di madrasah saya itu madrasah inklusi, jadi meskipun saya menggunakan teknologi, tapi saya juga harus mengakomodasi untuk kebutuhan peserta didik yang tunanetra. Jadi mereka itu bisa pakai Google Form, tapi untuk media yang perabaannya itu masih kurang. Jadi saya juga harus mengakomodasi teknologi apa inovasinya itu loh Pak. Berinovasi membuat media 3D untuk peraba untuk yang khusus tunanetra. Kalau G-Form itu mereka malah sudah canggih, lebih canggih daripada saya itu Pak. Terima Oke, kasih. luar biasa Bu Ani. Jadi melibatkan sisi hands-on-nya juga ya Bu Ani ya. Nah, ini menarik ya dari Bu Ani bahwa teknologi tidak bisa sepenuhnya kayak karena kebetulan dari Madrasah Man Sleman ini kan madrasah inklusi juga ya Bu ya. Ya, jadi ada hal-hal yang sifatnya sensori yang melibatkan indera perasa dan seterusnya. Nah, itu nggak bisa dengan teknologi aja gitu. Kecuali nanti di teknologi masa depan ya kan sudah ada kan yang seperti itu. eh ini melibatkan, masih melibatkan karena sisi-sisi sensori untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus tetap tetap diperlukan gitu. Jadi teknologi itu eh, memang menjadi solusi, tetapi ini harus hati-hati ya menggunakan teknologi itu tidak sekedar salah kaprah gitu, maksudnya terjang ke sana sini, tetapi benar-benar harus bijak seperti itu. Istilahnya kalau di apa ya penggunaan teknologi itu compassion namanya. Jadi compassion itu kita nggak sekedar menggunakan, tetapi tetap hati nurani yang yang bekerja. Nah, karena teknologi ini kan tanpa hati nurani ya dia cukup berbahaya. Tapi dengan kita melibatkan hati nurani itu tetap bisa kita lakukan dengan kita gunakan dengan bijak. Oke, terima Sama-sama kasih Bu Pak. Ani. Ya, yang kedua barangkali Masih di sini, Pak. dari siapa? Monggo. Silakan ada yang open. Mohon izin Bapak, Siapa atas nama? Abdul Halim. Tul Halim. Oke, Nggih. silakan. Kali ini saya memilih terkait Semuanya sih, tantangan utama ya Pak terhadap ASN adaptif terhadap perubahan digital ya Pak. Bentar, saya cari Eh, dulu nih. Ini Pak, ini ya kelompok satu ini ya. nggih, kelompok satu. Oke, baik. Silakan. Jadi tantangannya adalah kita kebanjiran teknologi Pak. Atau istilahnya tuh kalau orang Jawa menyebutnya kita mendem teknologi tuh ya Pak ya. Karena hari ini kita baru belajar satu aplikasi, tapi hari ini juga sudah terbit ribuan aplikasi yang lain, Pak. Seperti halnya kalau saat ini ada chat, misalnya aplikasi chat. Nah, kita sudah banyak ada WeChat, Telegram dan sebagainya itu kan dalam satu waktu, Pak. Jadi belajarnya Iya. harus terforsir, benar-benar terforsir. Terus misalnya di transportasi online kita ada Gojek, ada Grab, ada Uber, ada Maxim itu kan kita mengikutinya juga kewalahan seperti itu Pak. Tapi Halo, Pak Halim, suaranya. Oke, nah ini menarik ya tadi teman-teman terkait dengan apa namanya tadi disampaikan Pak Halim di kelompok satu ya di sini information overload ya atau digital overload juga bisa teknologi overload. Nah detik saja setiap detik saja itu teknologi ada yang baru. Nah itu memang apa? Memang dampak dari yang tadi disampaikan Pak Halim ini kan lebih pada perkembangan teknologi yang pesat gitu ya. Kemudian kemudahan akses juga. Ya sekarang kita mudah mengakses ya apa namanya apapun kita mudah mengakses. Akan sesuatu pun kita akan dengan mudah ya dengan toko online. Yang sekarang toko online pun sudah menggunakan AI gitu ya. Customer service-nya pun sudah menggunakan chatbot. Nah, jadi sekarang apa kemudahan akses mendapatkan informasi dengan cepat gitu. Tapi tentunya ini menjadi sesuatu yang apa ya kelelahan mental. Nah, itu yang terjadi biasanya teman-teman.
Kelelahan mental itu seperti ini, karena kita dituntut untuk multitasking. Kalau dulu kan nggak ada HP, kita bisa difokus gitu ya. Mungkin teman-teman kan akan enak mancing gitu ya. Kemudian nongkrong, ngobrol sama teman tanpa adanya HP ya. Jadi benar-benar rilis stres dengan mudah. Tapi kalau sekarang ada HP gitu, kita akan terjadi apa namanya informasi yang bergerak cepat. Notifikasi dari anak kita ya, dari apa partner kerja kita, semuanya informasi itu dengan cepat kita terima. Akhirnya kita apa? Multitasking dan akhirnya apa? Kelelahan, kelelahan mental namanya. Jadi kelelahan mental itu akan terjadi. Akhirnya apa? Ya stres akan mudah. Jadi kecepatan atau overload teknologi yang membanjiri kita itu memang bisa positif. Tapi dengan informasi yang cepat justru akan membuat kelelahan mental bagi manusia gitu. Nah, ini bisa jadi teman-teman bisa telaah gitu ya. Seperti apa profil ke depan itu seorang ASN ya dengan dibanjiri informasi yang sangat cepat gitu. Nah, itu yang harus hati-hati teman-teman. Maka perlu yang kita apa ya libatkan tidak sekedar teknologi tapi bagaimana pengelolaan mental di era tersebut gitu. Karena informasi sangat cepat, tuntutan kerja fleksibel, ada apa fleksibel 24 jam dan seterusnya gitu. Itu ya Pak Halim ya. Tadi masih hilang Pak Halim. Ya, Pak, terpental, Pak. Maaf. Iya, iya. Ada yang ditambahkan? Sampun, Pak. Dar suwun. Baik, ya. Ya, ini ada lagi Pak Ainul Yakin, silakan. Pak Ainul Yakin. Udah ya di sini ya. Atas waktunya. Ainul Yakin di mana ini yang linknya? Ini ya. Oke, silakan. Ini suaranya kayaknya kurang jelas ya Pak Ainul Yakin ya. Eh, dalam hal ini saya mengambil smart ASN dalam agar dapat kami terutama di KUA itu alternatif dalam hal pelayanan publik. Halo? Iya Pak? Putus-putus kayaknya suaranya. Kembali Bapak. Jadi peran digital natif dalam hal pelayanan publik terutama di KUA itu sangat membantu Bapak dalam efektivitas dan efisiensi pelayanan, di mana dalam pelayanan nikah semua pemohon terutama capin itu dapat mengakses pendaftaran nikah secara online. Jadi sebelum ke KUA mereka sudah online terlebih dahulu, kemudian datang membawa berkas, data yang mereka entry itu sudah masuk di kolom atau istilahnya di pendaftaran secara online kayak gitu. Kemudian ini Bapak yang perlu kita pahami, ada yang perlu kita wanti-wanti adalah adanya digital ini Bapak, digital safety khususnya terkait penggunaan data publik. Jadi pernikahan-pernikahan yang sudah terlaksana itu memang harus di backup baik secara manual maupun secara digital. Namun untuk kedepannya tahun 2045 tidak menutup kemungkinan semua akta nikah lama sudah terdigitalisasi dan itu sudah backup di salah satu aplikasi yang namanya Siap Nikah. Jadi semua instansi lintas sektoral, biasanya itu data kependudukan kabupaten kota, khususnya kota Semarang, itu sering meminta istilah grafik perkawinan 1 bulan di kawasan tertentu. Nah itu bisa diakses oleh mereka. Begitu juga calon pengantin yang lama ketika dia ingin mengetahui
tanggal nikah ketika dia lupa buku nikahnya hilang, kemudian bisa dicari melalui online. Itu salah satu bentuk digital skillnya. Namun ini Bapak, selain itu digital safety, di mana data publik yang bersifat privat itu harus dilindungi atau harus diterapkan oleh ASN, terutama di lingkungan instansi KUA, supaya data-data privasi ini tidak bocor ke pihak yang tidak bertanggung jawab, kayak gitu. Selain itu juga Bapak, biasanya di KUA, terutama khusus data perwakafan yang lama karena masih manual itu belum terbackup, sehingga nanti mungkin target Indonesia Emas 2045 dengan adanya digital skill semua sudah backup di salah satu layanan EAIW, namanya itu siwak.kemenak.go.id, di mana setiap permohonan EAIW itu dari masing-masing KUA terbackup di Dirjen Wakaf Pusat Bapak. Jadi mungkin dengan adanya digital skill itu nanti lebih efektif dan efisien dalam hal digital safety-nya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Ainul Yakin dari kelompok 1 ya. Nah, ini melihat Pak Ainul Yakin ini di dalam melaksanakan tugas pokok fungsi, pilar-pilar dari literasi digital ini menjadi poin yang tidak terelakkan ya, seperti itu. Dan juga tadi menyoroti tentang digital native. Ya, biasanya kalau digital native sih rata-rata ke generasi milenial ya, generasi Z itu dia masuk di digital native. Dan teman-teman juga generasi digital native juga ya, rata-rata seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita lihat tadi dari Pak Ainul Yakin, eh, digital native itu kan tidak sekedar kita sebagai ASN yang melayani ya, sebagai profil ASN yang dia lahir sebagai digital native. Tetapi yang kita layani juga di masa mendatang, apalagi tahun 2045 ya, itu orang-orang yang lebih dari itu teman-teman ya. Tidak lagi hanya sekedar digital native yang sekarang ya, tetapi bisa jadi dia menjadi profil digital native yang lebih canggih lagi. Dia berkomunikasi pertemuan saja tidak menggunakan Zoom, tetapi mereka sudah masuk ke dunia metaverse misalkan, dunia virtual, penuh avatar dan seterusnya. Jadi ke depan itu sangat-sangat dinamis seperti itu. Tetapi jadi fokus kita adalah yang kita pahami karena kita berorientasi pada layanan, maka kita memahami pada calon ini ya, ini masyarakat ya yang kita layani. Misalkan tadi disampaikan oleh Pak Nur Yakin, ketika yang dilayani adalah dia sudah native ya, sebagai seorang digital native, mereka mendaftar tentang pernikahan, kemudian layanan-layanan yang lain yang dia dengan mudah untuk menggunakan teknologi, maka kita harus selalu adaptif ya, menyesuaikan kebutuhan itu dengan mempertimbangkan tadi dari Pak Ainul Yakin ada digital skillnya, safety, culture, sama ya poin pilar-pilar pada literasi digital tersebut gitu. Baik, terima kasih. Satu lagi terus nanti kita masuk di materi selanjutnya ya. Silakan. Satu lagi siapa? Volunteer bisa resen. Oke, atas nama siapa? Matiam, Oke, Pak Niam silakan. kelompok 1. Baik, Pak. Saya mengambil yang belum terakhir, Pak. Itu tentang keterampilan utama yang harus dimiliki ASN Pak itu. Niam, sebentar. Saya Bagian coba cek dulu ya Pak Niam. paling bawah, nomor Oh, 2, paling Pak. Saya bawah. akan mengerjakan. Nomor 2. Ya, ini. Terus, ya, yang warna merah itu, Pak. Oke, Baik, silakan Pak. Pak Niam. Ini sebenarnya menyambung sama brainstorming yang di awal ASN 2045 itu apa, gitu, Pak. Jadi tadi saya sempat menimang-nimang atau sedikit kebingungan terkait apakah harus ada tips terlebih dahulu digital native ataupun
berbasis data ataupun kolaboratif. Saya kira itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu makanya salah satu keterampilan utama yang harus dimiliki tentu saja kompetensi diri. Kompetensi diri menyangkut 4 hal tadi, Pak, yaitu adaptif, kolaboratif, berbasis data, dan juga satunya digital native ya, Pak. Nah, dalam kompetensi terkait untuk smart governance di 2045 sebagai ASN masih banyak sekali, terutama di lingkungan saya, lingkungan kami, begitu ada exception, Pak, atau perlakuan khusus yang harus dimaklumi. Karena untuk beberapa ASN yang sudah mendekati masa pensiun, itu memang sedikit dimaklumi untuk tidak bisa bertransformasi secara digital. Tapi jika masih di bawah 50 sampai yang masih muda-muda memang sangat diharuskan. Saya kira itu tidak akan terlaksana apabila yang pertama kompetensi diri tidak dipenuhi, baik melalui uji kompetensi ataupun peningkatan dan pelatihan. Yang kedua adalah sarana prasarana. Seperti yang terjadi di satker saya, Pak, banyak misalnya sebagian, betul banyak, sebagian siswa-siswa belum melek digital karena sarana prasarana ataupun lingkungannya juga tidak mendukung. Nah, di rumah misalnya lebih enjoy nge-game daripada untuk mengakses sumber pembelajaran, sekalipun nanti ada soal lain, sumber pembelajaran ataupun pembelajaran itu interaktif atau bukan, menarik atau bukan, nanti itu kembali ke kompetensi diri. Tapi yang jelas 4 skill literasi digital memang harus kita kuasai penuh untuk menuju generasi emas 2045. Terima kasih, Pak Alat dan teman-teman. Oke, makasih luar biasa Pak Niam ya dari Mandua Pati ya. Ya, tadi Pak Niam menyoroti bahwa kolaborasi, kemudian adaptif, dan poin-poin yang kemarin yang tadi sudah saya munculkan, ini adalah satu paket yang tidak terpisahkan tentunya. Ya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi diri ya, yang meliputi 4 pilar yang kita harus kuasai, baik itu kemampuan teknis, skill, kemudian pemahaman etika di dalam pemanfaatan digital, itu juga menjadi pilar-pilar yang perlu kita gunakan. Nah, memang tetap perlu ada ini ya, apa ya, secara etik pembatasan-pembatasan juga tetap perlu dilakukan ya, seperti di madrasah itu kan nggak mudah ya, kita mengajar anak-anak yang dia pada fase-fase remaja, kita membiarkan anak-anak untuk menggunakan teknologi eh, dengan tanpa pembatasan. Pembatasan artinya bukan kita nggak boleh tidak sekedar itu ya teman-teman ya, tetapi lebih pada eh, apa namanya how to use-nya. Bagaimana sebaiknya kita bijak menggunakan. Karena kalau kita hitam putih membatasinya gini, kamu nggak boleh menggunakan HP. Yang terjadi apa? Dia malah melakukan apa? Dia sembunyi-sembunyi dan seterusnya. Tetapi ketika kita lebih pada menekankan bijak ya untuk menggunakan HP, ya, melakukan reminder ketika dia sudah 1 jam, dia sudah selesai dengan menekankan pada tanggung jawab sendiri, melakukan regulasi diri, dia bisa mengatur dirinya sendiri. Justru itu yang lebih penting, teman-teman. Ya, ini saya coba cerita ya. Ya, untuk saya cobakan juga ke anak saya gitu. Nah, anak saya itu saya biarkan tapi saya kendalikan dengan menggunakan platform monitor gitu ya, monitor penggunaan smartphone. Namun saya mau coba bukan ke membatasi secara ekstrim ya, kamu harus selesai 1 jam, tidak. Justru saya melakukan apa menstimulasi regulasi diri dia. Misalkan coba ini silakan digunakan itu ya. Tapi saya beritahu bahwa kesepakatan 1 jam sudah selesai tanpa saya memberikan kaku ya untuk membatasi 1 jam. Tetapi
ketika dia 1 jam, akhirnya dia ini ya, melakukan timer, men-setting timernya 1 jam selesai. Setelah selesai, dia mematikan dari smartphone-nya sendiri, meletakkan dan seterusnya. Tanpa saya harus di hadapan dia secara terus-menerus selama 1 jam. Jadi artinya apa? Teknologi itu adalah sesuatu yang apa ya? Tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya gitu. Teknologinya ya, tetapi yang bisa kita kendalikan justru malah usernya dengan regulasi diri tadi, memberikan tanggung jawab sepenuhnya penggunaan teknologi tersebut. Oke, menarik. Terima kasih. Saya coba lihat sekilas-sekilas saja. Ya, ini ada Pak Surohman, ya, Pak Sugiyarto. Ini mengkaitkan dengan apa ini? Dengan bekal iman dan takwa ya. Oke, ya. Jadi karakter-karakter juga dibentuk. Keimanan dan ketakwaan juga dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi. Oke, menarik sekali. Kemudian Bu Mahandri ya, Bu Mahandri ini skill sebagai penyuluh. Ini terkait dengan digital skill, mengembangkan konten, kemudian memanfaatkan media sosial. Kemudian Clever Piranha. Ini benar nama asli ya? Bagaimana Pak? Ini namanya, ini pertanyaannya tadi ya. Semua bidang pelayanan akan berbasis akan lebih responsif. Oke. Bu Nur Ida. Ini sama pilar-pilar, Bu Nurula, pilar-pilar ditambah dengan berpikir kritis dan seterusnya. Userly, cepat belajar ya, adaptif, sehingga mahir menggunakan alat platform, digital skill. Kemudian mendukung efisiensi anggaran. Nah, Bu Kamalia Fitri lebih pada transformasi ya, dari pelayanan manual menggunakan aplikasi. Paris fokusnya di pelayanan publik ya. Kemudian Bu Soma, 4 pilar-pilar juga. Oke, jadi di sini juga melihat pada brain rot juga. Karena brain rot kan juga menjadi fenomena yang menjadi penyakit sendiri ya dalam tanda kutip untuk anak-anak remaja. Kemudian Pak Ismail, ini fokusnya di sama ya, pilar-pilar teknologi. Panjang sekali ini ya. Kemudian Bu Ma'rufah, gap literasi digital antara. Nah, ini fokusnya di pemerataan teknologi di sini. Kemudian Bu atau Pak ya, Bu Reno ya. Oke, ini Smart ASN terkait dengan adaptif kolaboratif. Oke, sama. Kemudian Pak Bu, Pak Nur ya, Arfianto Imawan. Ini sama ya, kemampuan kolaboratif. Ang laras lining banyu angeli ananging ora keli ya. Istilahnya apa ya? Ngikuti arus tetapi tidak terbawa arus gitu ya intinya ya. Kalau nggak salah ya. Ini juga sama. Posisinya 3T. Pak Samsul juga sama ya. Pemanfaatan teknologi. Sama. Kemudian Bu Hasanatun, Pak Amri, Pak Ali. Ini teknologi juga paperless. Berkas-berkas yang rentan hilang dan seterusnya. Kemudian ini juga sama lah. Ini teman-teman nanti ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi bagian-bagian untuk menguraikan di fishbone juga ya. Jadi kalau di fishbone itu kan ada akar-akar ya, tulang-tulang itu. Nah, salah satunya ini ketika nanti teman-teman menggali tentang apa permasalahan teknologi. Nah, bagian-bagian ini bisa teman-teman pertimbangkan ya untuk menjadi akar masalah seperti itu. Oke, ini adaptif juga ya, sama ya. Kemudian ada Bu Anggun juga. Dia sudah menyampaikan juga ini ya, sama Pak Olik tadi. Kemudian Bu Nikita, Pak Yanuar, bersama ya rata-rata. Bersama, jadi pada dasarnya sepakat ya tentang apa yang kita bahas pada siang hari ini. Tadi ada yang mengatakan ada agile, lincah itu. Jadi agile ASN sebagai apa ya subjek yang agile, lincah, yang adaptif tadi bisa bergerak cepat, menyesuaikan apa namanya perubahan-perubahan yang terjadi ya secara lincah. Nah itu adalah salah satu tadi ada yang menyebutkan agile ya istilah kelincahan. Seseorang itu ASN itu harus lincah.
tidak stagnan, tidak berada pada kondisi zona zona nyaman gitu ya. Tapi zona nyaman itu biasanya ketika akan berubah itu akan masuk ke zona khawatir ya. Fear zone ya. Fear zone itu zona khawatir. Khawatir itu ketika dia khawatir tertinggal dan seterusnya gitu. Jadi kalau misalkan gini, tadi disampaikan Pak Niam kan ada generasi-generasi yang sudah kita berikan eksepsi ya, pengecualian itu. Nah, karena teman-teman yang senior kadang-kadang dia berada pada zona nyaman untuk berubah ke kondisi yang misalkan pemanfaatan digital, ada rasa kekhawatiran apakah saya bisa mengikuti enggak dan seterusnya gitu. Sebenarnya itu lebih pada mindset ya. Saya punya apa ya Pak Le ya, itu sudah sepuh ya, sudah sepuh. Tetapi penguasaan teknologinya luar biasa. Kenapa? Karena dia selalu aktif untuk belajar gitu. Mindsetnya itu adalah bahwa semua ilmu bisa saya pelajari. Nah, dengan mindset seperti itu, dia akhirnya penguasaan teknologinya bagus juga, padahal studinya sudah sepuh gitu. Artinya teknologi itu bukan bukan usia muda tua ya, kalau saya rasa itu, tetapi lebih pada mindset kita untuk untuk belajar itu, lebih ke arah sana sebenarnya. Baik, terima kasih teman-teman atas kontribusinya. Keren semuanya, sudah bisa memberikan kontribusi yang luar biasa. Baik, selanjutnya kita masuk di sesi lanjutan ya. Nah ini, oh belum saya share screen ya. Nah ini, paparan tugas individu ya. Ini teman-teman, paparan tugas individu, terutama di tugas yang ini. Nah, matriknya ya, ini LK yang kedua ya, analisis isu aktual, teman-teman seperti itu. Nah, kali satu kelas, barangkali nanti saya akan coba buat random ya, random dulu untuk memaparkan karyanya gitu ya, memaparkan karyanya. Seperti itu. Saya coba ini aja kan, ada 41 peserta, 40 ya, kalau 41, 40 kayaknya, untuk memaparkan. Nanti bergantian. Oke, Pak Sugiarto hadir, ada? Pak Sugiarto ada? Saya hadir, Pak. Baik, dari kelompok berapa ya? Saya dari kelompok 4. Kelompok 4. Nah, oke. Silakan Pak Sugiarto untuk memaparkan apa namanya tugas yang kedua ya. Seperti itu. Ini lagi ada trouble sebentar, Pak. Masih saya perbaiki ya. Izin di skip dulu nggak apa, Pak. Oke, saya skip dulu ya. Oke. Baik. Oke, saya putar yang kedua. Bu Aprilina. Aprilina, ada? Ada, Pak. Hadir? Ya. Hadir, oke. Kelompok berapa, Bu? Kelompok 2. Oke, silakan. Tugas yang ya, Pak, yang terakhir itu. Iya. Itu yang ini, Pak. Bentar, belum muncul. Yang matriknya, yang terus geser, coba lihat Pak. yang terus yang Ini. bagian yang ini ya, yang ini ya. Oke, silakan. Ya, seperti ini. Silakan dari awal aja nggak apa-apa, menceritakan dari awal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Salah. Jadi tugas saya untuk eh, analisis isu yang ada di satker saya. Ini adalah tugas yang dari agenda satu ya Pak. Ini ada tiga, sebenarnya kan lima ya, yang APKN itu. Terus kemarin perintahnya ada dua, jadi saya ambil langsung tiga. Yang pertama itu rendahnya kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran secara tertib, kemudian rendahnya etika dan sopan santun siswa terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, kurangnya dukungan orang tua atau wali siswa dalam program pembiasaan Islami yang diterapkan oleh madrasah. Jadi ketiga isu ini saya lakukan analisis USG dan hasilnya ya kebetulan sesuai dengan urutannya. Jadi yang satu, rendahnya kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran secara taktil, kemudian ranking dua ini dan ranking tiga ini. Jadi untuk jawab pertanyaan nomor dua, isu yang diangkat atau isunya adalah ini, rendahnya kemampuan siswa MTS Negeri 8 Gunung Kidul dalam membaca Al-Quran secara taktil. Kemudian analisis penyebab per isu dengan menggunakan diagram fishbone. Seperti ini diagram fishbone yang saya buat. Masalahnya adalah rendahnya kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran secara tartil. Kemudian penyebab utamanya ada empat. Yang pertama, kemudian yang kedua dari siswanya, kemudian yang ketiga dari tertib pembelajarannya, lalu yang terakhir adalah dari lingkungannya. Dari guru, masalahnya adalah ini bisa dilihat ada empat komponen. Kurangnya guru tahsin yang kompeten, kemudian kurangnya motivasi guru dalam pembinaan Al-Quran secara khusus, kemudian beban mengajar guru yang terlalu banyak, dan juga kurangnya pelatihan guru dalam pembelajaran membaca Al-Quran. Kemudian dari siswanya sendiri ini rendahnya motivasi siswa, tidak ada role model yang bisa diteladani siswa, kemudian kebosanan siswa terhadap metode yang monoton, dan latar belakang keluarga siswa yang kurang mendukung pembelajaran membaca Al-Quran. Lalu dari lingkungan, ya, yang pertama adalah lingkungan sosial yang tidak mendukung, kemudian minim dukungan orang tua dalam pembelajaran Al-Quran. Dan yang terakhir dan yang paling utama adalah metode pembelajaran. Di sini ada banyak sekali masalah terkait metode pembelajaran, yaitu tidak ada program terstruktur, pendekatan yang monoton, kurang menarik, kemudian tidak ada sistem evaluasi yang terukur, kemudian metode juga tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, dan tidak ada bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi madrasah. Dari sekian banyak penyebab permasalahan itu, saya rumuskan gagasan pemecahan isu. Nah, gagasan yang saya pilih untuk memecahkan permasalahan rendahnya kemampuan membaca Al-Quran siswa di MTS Negeri 8 Gunung Kidul itu adalah saya pilih menyelesaikan bagian ini, Pak, yang tidak ada bahan ajar. Jadi gagasannya adalah pengembangan bahan ajar berorientasi kebutuhan siswa untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran secara tartil di MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Nah, ini masalah ini sudah pernah saya tanyakan kepada mentor sebelumnya, coach sebelumnya gitu di bab 2. Nah, karena ini kan masalahnya terkait dengan pengembangan bahan ajar membaca Al-Quran, sementara saya adalah di halaman pertama tadi guru bahasa Indonesia. Ini kan sebenarnya tidak nyambung. Saya sudah konsultasi dengan Bu Nurul, itu masih jalan karena itu terkait dengan tugas saya sebagai guru. Dan kebetulannya adalah saya juga memiliki sertifikat mengajar Al-Quran, Pak. Jadi saya juga punya kapabilitas kompetensi dalam bidang pengajaran membaca Al-Quran. Kemudian ini adalah analisis terkait dengan substansi mata pelatihan agenda 3 yang juga dihubungkan dengan agenda 2 tentang nilai-nilai berakhlak. Sebenarnya saya kurang paham, Pak, kemarin waktu Pak Falah memberikan apa tugasnya ya. Terus dijelaskan rasanya paham, tapi ketika mengerjakan saya bingung. Dan mohon bimbingannya Pak Falah.
Yang pertama ini kegiatan menganalisis kebutuhan ada 7 atau 8 saya agak. Ada ada 8 kegiatan yang akan saya lakukan dalam rangka mewujudkan gagasan saya untuk menyelesaikan permasalahan isu yang ada di madrasah. Kegiatan yang pertama adalah menganalisis kebutuhan awal dalam pembelajaran membaca Al-Quran di madrasah. Tahapan-tahapan yang akan saya lakukan ada 4 tahapan. Yang pertama, berkonsultasi dengan mentor dan pihak terkait. Output yang akan dihasilkan adalah ide untuk membuat bahan ajar berorientasi kebutuhan siswa. Kemudian pemaknaan keterkaitan nilai-nilai berakhlaknya yaitu kolaboratif, karena di sini saya mengamalkan ini kode etik dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Dengan cara ini terbuka terhadap pendapat serta masukan dari mentor melakukan apa, solusi apa yang bisa saya lakukan. Ya, solusinya tadi saran dari mentor adalah membuat bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi madrasah yang jamnya sangat terbatas. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 3, masalah yang saya angkat ini terkait dengan manajemen ASN, yaitu kewajiban saya sebagai ASN, yaitu melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Ini tidak saya jabarkan karena panjang sekali. Jabarannya ini bagian dari tugas kedinasan saya sebagai seorang guru. Jadi saya mengabdikan diri saya secara sadar dan penuh tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini rendahnya kemampuan siswa madrasah dalam membaca Al-Quran. Padahal ini adalah madrasah lembaganya, bukan sekolah menengah pertama negeri atau yang tidak ada unsur agamanya. Kemudian ini tahapan yang kedua bisa dibaca karena ini panjang-panjang ya, teman-teman. Yang kedua ini melaksanakan observasi pelaksanaan pembelajaran membaca Al-Quran di madrasah. Outputnya yaitu nanti adalah hasil pemetaan awal kemampuan membaca Al-Quran siswa yang akan saya jadikan patokan untuk membuat merancang berapa banyak modul yang saya akan buat. Maksudnya itu akan saya rinci nanti ada beberapa siswa yang tingkat kemampuan membaca Al-Qurannya rendah, sedang, dan tinggi. Jadi nanti dari 3 pemetaan ini akan saya buatkan bahan ajar sesuai dengan kemampuan awal siswa. Dan ini nilai yang saya amalkan atau implementasikan yaitu akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Dengan cara melakukan observasi dengan jujur, transparan, dan objektif. Ini masih terkait dengan manajemen ASN, kewajiban saya sebagai ASN. Silakan bisa dibaca teman-teman dan Pak Firman. Oke. Sudah, Pak April? Sudah, ini kurang lebih sama. Sudah saya jabarkan nilai dan untuk manajemen untuk agendanya karena saya tidak menggunakan teknologi ya. Jadi standar saja Pak, ini terkait dengan manajemen ASN sini. Terima kasih. Mohon masukan dan sarannya dari Pak Polah maupun teman-teman. Ya, baik. Luar biasa ya. Kasih reaksi dulu. Oke ya, mantap. Ya, yang pertama mungkin saya ini ya lemparkan dulu ke teman-teman gitu. Ada yang memberikan apa ya perspektif atau pertanyaan ataupun apapun silakan kalau ada teman-teman yang hendak memberikan feedback ya. Karena ini posisinya sama-sama belajar juga ya. Saya juga belajar untuk pada teman-teman semuanya ya tentunya. Silakan, ada nggak yang memberikan feedback terkait dengan paparan dari Bu Aprilina? Oke, sambil nanti saya mulai dulu ya teman-teman. Yang pertama adalah terkait ini ya
Ya, pada fishbone dulu aja, pada fishbone. Oke. Jadi fishbone ini kan sebenarnya kita menggali cause root-nya ya, akar permasalahan. Kuncinya kan di sana sebenarnya. Contohnya misalkan eh, pada bagian ini, gitu kan, pada bagian ini kan kita bisa melakukan apa? Bentar. Ini teman-teman, ini kelihatan nggak ya? Misalkan ini kurangnya guru tahsin yang kompeten, gitu kan? Ini kan sebenarnya sebagai cause root-nya ya. Nih, kemudian beban mengajar guru terlalu banyak, kurangnya motivasi guru dalam pembinaan Al-Quran, kemudian kurangnya pelatihan dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya bisa kita urai sampai hal yang detail ya. Contoh misalkan gini, eh, apa kurangnya motivasi guru dalam pembinaan Al-Quran. Kenapa kan itu kan? Kita harus selalu di otak kita itu apa namanya? Kenapa, kenapa dan seterusnya. Jadi ini bisa kita uraikan di sini. Nah, itu. Misalkan kenapa kurangnya motivasi? Misalkan di sini contohnya apa? Kira-kira kalau dia kurang motivasi, kenapa Bu April? Kurang motivasi. Kira-kira menurut tuh apa namanya? Nanti digali lagi datanya kan, nanti wawancara. Jadi proses menyusun fishbone itu bukan bukan apa ya? Harus berbasis data. Contoh misalkan kurangnya motivasi, apa iya? Buktinya apa? Kan itu. Jadi proses penyusunan fishbone itu tidak berdasarkan persepsi diri kita sendiri itu. Dan usahakan dia berada mengurai setiap cost root-nya benar-benar sampai sampai detail gitu ya. Misalkan ini kurangnya motivasi. Kenapa kurang motivasi gitu kan? Kurangnya motivasi kenapa? Jadi kita dapatkan ini. Oh, ternyata karena apa? Karena apa dianggap ini jamnya itu adalah jam tambahan di luar misalkan. Nah, contoh aja ya kita nggak tahu itu. Nah, kenapa dia berpendapat seperti itu? Kita uraikan lagi seperti ini misalkan. Demikian seterusnya. Jadi kita harus melihat cost-nya itu sampai ke akarnya, bukan hanya sampai ke batangnya aja gitu. Ini kan aspek yang dinilai, yang dilihat ya, siswa, guru, metode pembelajaran sama lingkungan. Nah, ini adalah akar yang pertama, tapi untuk melihat secara mendalam, deeply, benar-benar mendalam, kita harus bisa mengurai sampai seperti itu. Dan ketika nanti ditanya oleh oleh penguji ya, misalkan ini, buktinya apa kalau beban mengajar guru terlalu banyak? Banyak ini kan masih kuali. Kuantinya mana? Gitu. Nah, itu yang harus teman-teman siapkan itu, bahwa semua sajian di Fishboard adalah semua berbasis pada data. Jangan sampai itu berupa berupa asumsi. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua adalah apa? Ketika kita bisa menggali lebih mendalam akar-akar masalah penyebabnya ya, akar-akar penyebabnya. Kalau ini kan masalahnya kan, ini kan masalahnya, ini penyebab-penyebabnya. Jadi batasnya kan di sini. Nah, ini adalah permasalahannya, cause-nya adalah di sebelah sebelah kiri, gitu. Nah, semakin banyak kita menggali akar permasalahan, semakin kita bisa melihat apa relasi-relasi yang terlihat gitu. Kan kita nggak tahu, bisa jadi apa namanya kurangnya guru yang tahsin yang kompeten itu karena apa? Karena tidak ada evaluasi yang terstruktur gitu. Kadang-kala terkait. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Maka itu yang perlu dilihat. Contoh misalkan, kenapa kurangnya motivasi? Karena ini jamnya adalah jam-jam sambilan. Tidak ada program yang terstruktur gitu. Jadi, walaupun kita buat partisi seperti ini, itu bukan berarti kita melihatnya parsial banget.
Tetapi bisa jadi ada relasi antara satu bagian dengan yang lain itu. Maka pada tahapan inilah kita perlu banyak diskusi ya dengan mentor untuk melakukan pendalaman dan verifikasi data dari close root ini gitu. Itu yang paling penting ya teman-teman, mencari akar permasalahan itu sekali lagi tidak berupa asumsi kita dan kita bisa mengkaitkan antara satu cause root dengan cause root yang lain gitu. Itu ya masukan yang pertama dari saya terkait dengan pendalaman akar-akar permasalahan tersebut gitu. Nah, selanjutnya kayak siswa, guru, lingkungan, metode, bisa jadi ada aspek yang lain ya. Kan tidak hanya ini ya, misalkan teman-teman pakai pakai apa? Modelnya macam-macam kan? Ada 8 apa? Ada people, ada mesin dan seterusnya kan macam-macam ya. Nah, itu salah satu nanti dipilih aja yang kira-kira paling paling relevan untuk kebutuhan di lembaga teman-teman semuanya gitu. Itu yang pertama. Nah, ketika nanti dari Bu April sudah menguraikan secara detail ya, ini juga buat teman-teman yang lain ya tentunya berlaku sama. Ini uraian dari konstrutnya. Selanjutnya adalah penentuan penentuan gagasan kreatif. Itu harus hati-hati. Ini kan gagasan kreatifnya apa? Bisa digeser ke bawah. Nah ini cukup sampai ini aja. Pengembangan bahan ajar berorientasi kebutuhan siswa untuk meningkatkan kemampuan siswa. Jadi kuncinya adalah bahan ajar. Oke, bahan ajar itu. Oh ya, ini Bu April juga ngajar ini tartil Al-Quran. Iya, Pak. Oke, jadi sesuai dengan penugasan ya. Ya, jadi itu yang perlu dipahami bahwa jangan sampai kita nggak terlibat di dalam kegiatan itu. Gitu. Baik, nah coba bisa bergerak ke atas lagi Bu, minta tolong. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman ya. Kesimpulan dari Fishbone ini ujungnya adalah apa? Membuat bahan ajar gitu. Membuat bahan ajar. Nah, yang perlu ada reasoningnya adalah bukan berarti kita, oh ini masalah. Saya mau ambil satu aja masalahnya ini. Bukan seperti itu. Jadi Fishbone itu bukan kayak gitu. Contohnya gini, ini kan masalah, masalah. Nah, kita seolah-olah berpikir, lah ini kayak kayak ada prasmanan masalah, kita ngambil salah satunya aja. Bukan seperti itu. Tetapi pola pikir yang nanti teman-teman ambil adalah kita mengambil apa namanya akar masalah yang dia itu apa ya, yang paling mewakili gitu aja. Sederhananya bahasa sederhananya gitu. Paling mewakili dari akar permasalahan tersebut. Dan impact-nya itu menyeluruh. Contoh gini. Gini, contoh misalkan gini. Oh, ini kurangnya guru yang kompeten ya. Kurangnya motivasi, kurangnya pelatihan. Kan itu. Nah, kurangnya pelatihan, kurangnya kompeten. Kan itu contohnya. Kemudian ini adalah scoping dari guru sendiri gitu. Nah, karena guru ini tuh dia kurang kompeten, maka yang terjadi kan guru tidak memiliki kemampuan pedagogik yang baik di dalam melayani siswa, memotivasi siswa. Kan itu. Kemudian tidak ada role model, wong gurunya aja misalkan dia nggak kompeten kok, jadi kan tidak relevan dengan pengajaran. Seperti itu. Kemudian sistem evaluasi nggak terukur ya, karena memang gurunya nggak kompeten. Contohnya kayak gitu. Lingkungan sosial tidak mendukung ya. Ini salah satu ya terpisah ya. Minim dukungan orang tua. Nah, kita lihat teman-teman, jika ini kita anggap sebagai sebuah faktor yang memiliki constraint atau terkait paling dominan, ya, jadi kurangnya guru yang kompeten akan menjadi akar permasalahan utama, menyebabkan siswa kurang motivasi, nggak ada role model, sistem evaluasi yang tidak terukur, ya karena gurunya nggak terlatih itu.
Jadi kekurangan guru tahsin yang kompeten ini ternyata hasil kajian dengan mentor, dengan coach ya, ternyata ini yang menjadi penyebab utama gitu kan dari problem-problem yang lain. Nah, jadi teman-teman ketika di Fishbone carilah akar permasalahan yang paling utama yang dia memang secara serius berdampak pada permasalahan yang lain gitu. Nah, itu yang diperlukan proses analisis. Jadi yang perlu saya ini kuatkan lagi ke Bu April, apakah dengan membuat bahan problem yang lain ini bisa terkurangi cost-nya, bisa terselesaikan cost-nya gitu. Jangan-jangan hanya membuat bahan belum tentu gurunya akan dia lebih kompeten menggunakan bahan itu. Kan itu. Jangan-jangan dengan bahan ini belum tentu dukungan orang tua ini akan optimal gitu karena gurunya tidak proaktif untuk berkolaborasi dengan orang tua, contohnya kayak gitu. Jadi itu yang perlu dikuatkan lagi Bu April. Ada alasan-alasan yang ini ya, yang jeli gitu, memastikan bahwa tidak adanya bahan ini tuh memang problem yang paling dominan, ya, problem yang paling dominan. Dipahami penjelasan saya atau saya yang bulat gitu? Saya mau penguatan aja, Pak. Jadi, misalnya Iya, silakan. saya tetap mempertahankan ini, ya, tidak ada bahan ajar ini, saya anggap jadi akar masalah yang utama, ya. Lalu, apakah boleh apabila saya berargumentasi demikian? Eh, dengan adanya bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi madrasah, maka akan menjadi pijakan untuk menyusun metode pelatihan. Ini kan di sini ada metode ya Pak, untuk menyusun metode pelatihan. Kemudian metode pelatihan itu akan menjadi bahan pelatihan yang apa ya, dilatihkan apa ya istilahnya untuk guru-guru sehingga dapat ini menyelesaikan masalah yang ini guru tahsin yang memang kompeten dan juga dapat ini menyelesaikan ini kan adanya bahan ajar yang tadi disesuaikan dengan kebutuhan kemudian tingkat kemampuan maka juga akan menyelesaikan masalah ini karena otomatis evaluasinya juga akan terukur. Nah, dan keberadaan bahan ajar yang sesuai kebutuhan, kemudian guru tahsin yang kompeten, kemudian metode pembelajaran yang menarik, maka akan menyelesaikan masalah ini rendahnya motivasi siswa dan kebosanan siswa terhadap metode yang monoton. Sehingga siswa akan tertarik dan antusias terhadap pembelajaran membaca Al-Quran yang impactnya adalah orang tua akan mendukung karena orang tua percaya dengan sistem atau metode pembelajaran yang diterapkan di madrasah. Semuanya itu berakar dan seharusnya bisa diselesaikan dengan bahan ajar itu bentuk Oke. apa boleh seperti itu Pak? Iya, boleh, nggak apa-apa. Jadi gini, maksudnya gini, nanti kan yang memahami konteks di lapangan kan dari Bu April ya, lebih seperti itu. Saya lebih lebih memposisikan, sebenarnya nggak ada benar salah ya terkait ini, lebih pada mindset yang perlu kita kuatkan itu. Nah, jika nanti Bu April memang menggunakan klaim bahwa tidak ada bahan ajar ini memang menjadi akar permasalahan utama gitu kan. Nah, yang perlu dikuatkan adalah relasi antar masalah ini benar-benar apa urgensinya itu ya memang harus ketersediaan bahan itu ya untuk menyelesaikan problem-problem yang lain atau yang dia paling banyak terkait dengan problem-problem yang lain gitu. Jadi itu Bu, apa namanya sepanjang dari Bu April melihat kondisi di madrasah itu memang bahan ajar ini menjadi poin yang apa tidak yang harus secara urgen harus diselesaikan ya nggak ada masalah. Maka nanti di tahapan-tahapan harus terlihat itu. Tahapan-tahapan ini kan juga nanti mewakili ya tentang
mungkin melatih guru membuat bahan ajar itu kan. Jadi poin-poin itu menjadi salah satu tahapan-tahapan yang realistis untuk menyelesaikan akar-akar permasalahan yang lain gitu. Jadi itu Bu April ya terkait dengan klaim yang dibangun. Jadi klaim itu harus, jadi klaim itu kan ada 3 ya teman-teman ya. Klaim itu, jadi klaim kan sebuah simpulan, konklusi. Nah, klaim itu butuh data, fakta dan data. Selain fakta dan data, butuh yang namanya reasoning. Penalarannya kayak apa? Itu sih paling yang sering dikejar oleh penguji ya. Reasoning, kenapa memilih solusinya seperti itu. Itu yang sering maka yang saya tekankan eh, apa namanya perkuat crossroad-nya. Semakin banyak crossroad-nya dan semakin banyak kita mencari hubungan satu dengan yang lain dan semakin kita menegaskan bahwa ini adalah fakta, maka itu akan lebih aman. Gitu. Oke, terima kasih Bu April. Ini masih saya lanjutkan pertanyaannya ya. Sebentar, saya bersihkan dulu ini. Oke, selanjutnya adalah ini. Hmm, apa namanya ini? Ya, di tabelnya ya. Di tabelnya. Mungkin saya memberikan contoh ya, contoh aja dulu. Sebentar, saya coba stop share dulu. Bu April bisa minta tolong untuk stop share dulu. Mana tadi ya? Oke, terima kasih. Saya berikan contoh gambaran awal ya. Ini salah satu contoh aja ya. Nah, tadi yang Bu April belum muncul yang visi misi ya. Visi misi itu belum muncul gitu. Ini yang tahun lalu ya. Cuman ini kan keterkaitan dengan berakhlak sama agenda 3 kan untuk tugasnya. Cuman ini yang baru agenda 2. Kurang lebih seperti ini. Jadi nanti teman-teman kan mengambilnya kan kegiatan, kemudian tahapan itu. Tahapan ini kan sebuah aksi. Aksi subaksi dari kegiatan gitu kan. Misalkan merancang ide gitu kan. Kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4, kegiatan 5. Kan itu kan minimal kan 5 ya kemarin. Nah, kemudian setiap kegiatan itu tahapan-tahapan ini kan proses habituasi kan harus muncul kan. Habituasi kan muncul di sini. Ada akuntabilitasnya ya dari berakhlak ya agenda 2. Misalkan tahapan ini itu apa yang relevan dengan nilai-nilai dasarnya, akuntabilitas, harmonis itu kan. Jadi menilainya bukan per kegiatan, tetapi kita lihatnya itu per tahapan kegiatan itu. Inilah yang menyebabkan kenapa kita bisa melakukan matrik dari habituasi kan ada kan matriknya kan. Matriknya itu di mana ya? Bentar, saya munculkan yang kemarin itu biar terlihat di mana ya. Sebentar, saya coba cari filenya ya teman-teman. Ini kayaknya. Sebentar, saya cari dulu file yang sesuai. Oke, nah ini. Oke, nah ini ya. Ini kan contoh ya. Akuntabel ada 1 ke kegiatan ke 1 kan kegiatannya 5 kan. Ini kan contohnya 4. Kegiatan kelompok 1 ke kegiatan ke 1 ada 1. Berorientasi layanan ada 2 kan itu. Loyal ada 5. Ya, ada 5 rekapitulasi rencana habituasinya kan itu. Nah, kita lihat teman-teman di sini kan matriknya kayak gitu. Jadi kegiatan ke 1 kita cek apa akuntabilitasnya berapa kali untuk rencana habituasinya ya di sini kan kita lihat ya.
rencana ada 2 kan? 1, 2. Kita cek lagi ada berapa lagi? 3, 4. 4 ya. Jadi pada kegiatan 1 nanti ada 4 apa? 4 akuntabilitas. Keluarlah matrik ini. Gitu. Oke ya. Kemudian harmonis ada berapa ini? 1, 2, 3, 3. Jadi ada 3. Itu. Jadi pertahapan ini itu belum tentu semua berakhlak muncul, belum tentu. Jadi melihatnya nanti pertahapan kegiatan, gitu ya. Kenapa? Karena aksi di lapangan kan bukan kegiatan utama, ini kan makronya. Tapi pertahapan ini meminta izin membuat janji dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini kan realisasi apa? Saya akan membuat janji terlebih dahulu tentang jadwal konsultasi. Jadi bukan ke sininya, bukan di kegiatannya, tetapi lebih pada tahapan kegiatan yang spesifik. Jadi implementasi bukan dari kegiatannya, jadi pertahapan. Nah, yang tadi sih masukan untuk Bu April kayaknya masih global ya, maka nanti tahapannya belum di-split nih. Belum di-split. Ini nanti untuk RA sih sebenarnya, tapi ini menjadi bagian yang nanti akan terlihat gitu. Jadi melihatnya adalah pertahapan kegiatan. Termasuk nanti teman-teman ketika mengambil apa hubungan dengan mata pelatihan yang ketiga juga gitu. Jadi teman-teman bisa melihatnya secara parsial. Misalkan ini ya, ini kan kaitannya dengan apa? Nilai-nilai atau asasnya atau apapun ya. Nanti dicek aja yang relevan apa gitu. Ya, jadi mengambil yang kira-kira paling relevan dengan itu. Nah, kemudian ini yang tadi terlewat dari Bu April adalah kontribusi visi misi. Kalau nilai nggak usah ya. Kalau nilai nggak usah ini. Nilai nggak usah, karena tugasnya kan sampai yang ke-6 ini aja ya. Nah, pada bagian ini melihat ya, kontribusi dari visi misi lembaga, mana yang kita kontribusikan. Ini kalau ini per kegiatan, gitu. Ini kan per kegiatan ya, bloknya teman-teman per kegiatan. Nah, kira-kira dari kegiatan utama ini, dia kontribusinya ke visi atau misi yang mana? Kan visi misi lembaga kan beda-beda ya, bisa kita tuliskan. Ya, kalau visi kan bisa jadi sama ya, misinya kan beda-beda nanti. Itu isi masukan buat Bu April terkait dengan kontribusi visi misi itu dibuat aja berkegiatan, tetapi untuk eh, hubungan antara agenda 2 dan 3 bisa dilihat per tahapan kegiatan. Gitu. Itu Bu April lah. Atau mungkin ada pertanyaan. Berarti masih memungkinkan untuk saya mengirim revisi, Pak? Oh, nggak usah kalau yang ini. Nah, nanti yang tugas-tugas ini kan sebagai apa ya jalan aja. Nanti pada saat nanti di RA, di proses pendampingan dan seterusnya, lah pelan-pelan kita sempurnakan gitu. Menurut saya gitu aja nggak usah nanti perbaiki lagi, enggak lagi nggak usah. Nanti malah capek sendiri. Yang penting nanti ke depannya ini yang perlu diperbaiki aja. Itu lebih ke masukan-masukan aja. Itu Pak April. Ada masukan atau Tanya, Pak. pertanyaan dari teman-teman barangkali? Terima kasih, Pak. Monggo Malah silakan. sudah cukup Tanya, Pak. menjawab. Yang saya bertanya siapa ini? Ahmad Niam, kelompok 1, Pak. Pak Niam, monggo Pak Oke. Niam. Baik, Pak. Saya mencoba mencerna terkait tahapan kegiatan ya, Pak. Tadi kan yang dijelaskan dari Bu April terkait pembacaan Al-Quran, menurut beliau sesuai dengan situasi di lapangan kan kurangnya bahan ajar. Sedangkan analisis
Fishbone, cause root-nya adalah kurangnya pelatihan atau kompetensi guru. Betul nggih? Nah, ketika kita sudah memutuskan untuk kedua hal tersebut ataupun akar masalah utama yang berdampak ke banyak hal tadi, berarti itu berkaitan dengan tahapan yang kita buat ya Pak. Misalnya kan kalau kalau tadi Bu April tetap membutuhkan bahan ajar memang yang terpenting, berarti beliau tahapannya misalnya konsultasi senior lalu membuat bahan ajar begitu. Sedangkan jika menurut tadi Pak Falah bilangnya akar masalahnya adalah kompetensi guru, berarti dimulai dengan tahapannya adalah misalnya mengikuti pelatihan guru. Begitu ya Pak ya. Iya, jadi tahapan ini kan ada perencanaan ya, kemudian kan proses sama evaluasi ya. Kalau tahapan-tahapan kerangkanya kan seperti itu. Tadi saya kan sempat contohkan, misalkan ini pembuatan optimalisasi layanan surat ya. Kalau di layar, maka pertama kan proses awal ya, misalkan meminta izin, membuat janji, kemudian menyampaikan isu kepada apa dihadapi kepada pimpinan, menyampaikan ide penyelesaian. Jadi benar-benar diurai ya. Kerangkanya adalah eh, perencanaannya sebelum aksi, kemudian aksi sama evaluasinya. Contoh misalkan ini tentang bahan ajar, maka perannya bagaimana? Peran kan kita melakukan apa? Misalkan analisis ya, analisis dari eh, konten materinya atau tujuan pembelajarannya misalkan, atau konsultasi dengan eh, ketua ya, ketua dari eh, apa namanya kurikulum misalkan seperti itu. Jadi perannya tetap kita buat tahapan-tahapan, kemudian aksinya kan pembuatan sekarang, pembuatan bahan ajarnya. Yang ketiga adalah proses misalkan kita bisa melakukan validasi. Validasi kan keterbacaan juga kan itu kan. Uji keterbacaannya, kemudian kesesuaian antara konten dengan kurikulum dan seterusnya. Jadi paling nggak ada tiga itu. Ada perencanaannya, aksinya, ada evaluasinya gitu. Jadi tapi nggak seperti halnya eh, penelitian-penelitian. Sebentar saya coba ini ya. Nah, kayak gini kan, apa namanya, tahapan pertama kan merancang ide, ya, walaupun ini kan optimalisasi layanan surat ya, seperti ini, layanan surat, tapi merancang ide, meminta izin, ya. Jadi kan ini kan pra, kemudian action, aksinya, kan aksi. Setelah aksi, ya ini kan aksi yang membuat antrian prioritas, gitu kan. Menyediakan kursi aksi-aksinya ini adalah pra, aksi, plan, perencanaan ya, perencanaan, aksi, yang terakhir adalah evaluasi itu. Jadi kerangkanya seperti itu semua ya. Apapun yang dipilih dari course root dari Fishbone, kerangka utama dari kegiatan adalah perencanaan, aksinya nanti lebih dominan. Misalkan nanti perencanaannya hanya satu, nanti aksinya ada tiga, evaluasinya satu kegiatan. Nah, jadi lebih dominan di aksinya, ya, di aksinya. Ini kan sama, aksinya ada berapa? Perencanaannya ada satu aja kan? Tapi aksinya pembuatan, pembuatan, kemudian pembuatan di sini ada ada tiga ya, ada lima, ada empat malah. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi itu. Jadi itu terkait dengan kalau kita sudah memastikan gagasan kreatifnya ya. Jadi gagasan kreatif ini kan sebagai apa konklusi dari Fishbone tadi gitu. Baru kita memberikan breakdown kegiatan.
Itu mungkin Pak Niam ya? Apakah seperti itu jawaban yang Ya Pak, dihindaki? berarti mohon maaf ya. Berarti itu satu tahapan ke bawah itu berarti satu akar, maksudnya maaf, satu satu kesatuan ya Pak. Karena kan sebelumnya kalau saya buat misalnya saya ingin meningkatkan minat belajar siswa. Nah, kegiatan yang pertama saya itu guru melakukan pelatihan misalnya. Terus yang kedua membuat pembelajaran interaktif. Yang ketiga membuat. Nah, berarti jika sesuai dari yang tadi misalnya saya fokus ke membuat pembelajaran interaktif, berarti kegiatan pertama misalnya menentukan ide atau tema atau lalu kemudian kedua aksi membuatnya, lalu ketiga penerapan dan evaluasi. Iya, seperti itu Pak, benar. Eh, seperti itu benar. Jadi eh, yang tahapan-tahapan ini, jadi kan tadi kan gini ya, tahapan-tahapan yang akhirnya mungkin bisa di-share screen lagi Bu April, biar saya bisa ada gambaran. Oke, di ini Fishbone-nya aja. Ketika tadi dari Bu April kan konklusi dari akar permasalahan yang untuk ide kreatifnya, kan fokusnya di sini ya satu ya. Nah, konklusi ini itu adalah pastikan dia memang menjadi faktor paling dominan gitu, yang menyelesaikan permasalahan rendahnya kemampuan siswa dalam membaca ini. Jadi faktor dominan itu faktor yang dia itu constraint dengan akar-akar permasalahan yang lain. Kita tidak perlu menjadikan akar permasalahan yang lain, misalkan kurangnya pelatihan dan seterusnya ini menjadi tahapan-tahapan kegiatan itu nggak perlu. Tetapi kita sudah fokus pada pembuatan bahan ajarnya karena kita beranggapan bahwa pada Fishbone ini eh, bahan ajar ini menjadi faktor dominan ketika kita menyelesaikan problem ini, dia akan berdampak ke yang lain gitu. Seperti itu ya, kuncinya kayak gitu. Itu Pak Niam ya gambarannya. Oke, mungkin itu kita istirahat sebentar ya, biar nggak capek. Kalian jam 10 kan ini ya, apa namanya kegiatan. Mungkin sekitar 5 berapa 5 menit ya, 5 menitan, kurang lebih 7 menitan gitu kayak kayak kultum. 7 menitan silakan istirahat sebentar, nanti kita masuk kembali gitu.